Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa lagi di PPKN kelas 7 bersama Bu Dinda. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya ya, yaitu kita akan membahas tentang yang ku puja sepanjang masa. Oke, tentang pengertian daerah dalam kerangka NKRI. Jangan lupa dibuka buku paketnya halaman 145 ya. Nah, sebelumnya kita bahas satu-satu dulu nih. NKRI itu artinya apa sih? NKRI itu kepanjangan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara artinya adalah nih ya, negara adalah sebentar. Cuing. Nih. Negara artinya adalah organisasi dalam suatu wilayah yang punya kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Jadi maksudnya apa? Dia tuh organisasi, negara itu organisasi, ada ketuanya, ada wakilnya, ada bagian-bagian tertentunya. Dia punya kekuasaan dan kekuasaannya itu sah. Jadi kalau dia menggunakan kekuasaan itu ya harus ditaati, dan itu benar, itu benar adanya. Nah, setiap negara di dunia punya 4 unsur. Ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. Unsurnya apa aja? Yaitu ada unsur wilayah, unsur rakyat, pemerintahan, dan pengakuan dari negara lain. Selanjutnya, negara kesatuan. Jadi bacanya bukan kesatuan doang ya, tapi negara kesatuan gini. Negara kesatuan adalah salah satu bentuk negara yang dilihat dari susunannya. Jadi di dunia ini, negara-negara di dunia ini kalau dikelompokkan berdasarkan susunannya ada 2 jenis. Yang pertama ada negara serikat, yang kedua ada negara kesatuan. Nah, negara serikat bisa kalian lihat nih ya, bentuknya ada bulat, terus dalamnya ada bulatnya lagi. Jadi maksudnya negara serikat itu susunannya atau bentuknya adalah ada negara di dalam negara. Kan ini bulat itu negara ya, terus dalamnya ada bulat lagi negara. Kita ada negara di dalam negara. Contoh negara serikat adalah Amerika Serikat sama Rusia. Jadi dalamnya nyebutnya itu nggak langsung provinsi kita. Kalau di Indonesia negara, habis itu tingkat keduanya provinsi. Kalau di mereka pertama ada negara serikatnya, si Amerika ini, kemudian dalamnya ada negara bagian. Di negara bagian baru di dalamnya nanti ada provinsi lagi, ada kota lagi kayak gitu. Selanjutnya di negara kesatuan, ini dia nih negara kita. Kalau kalian lihat bentuknya, pertama ini bulat kan, terus dalamnya ada bentuknya kotak ini. Nah, maksudnya adalah si bulat tadi kan negara ya, sedangkan yang kotak ini maksudnya adalah kota atau wilayah atau provinsinya gitu. Jadi tidak ada negara di dalam negara. Dalam suatu negara bentuknya lain nih, bentuknya tuh wilayah-wilayah. Contoh negara kesatuan adalah negara kita, Indonesia dan Jepang. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya negara republik. Tadi udah negara kesatuan, selanjutnya negara republik. Nah, ini dia. Negara kesatuan, negara republik. Jadi Indonesia itu negara yang sistemnya atau kalau dikelompokin kita termasuk kedua negara ini. Kedua bentuk negara ini. Kalau negara republik itu bentuk negara yang dilihat dari cara pemilihan kepala negaranya. Tahu ya bedanya kepala negara sama kepala pemerintahan? Kalau kepala pemerintahan itu adalah orang yang mengatur pemerintahan negaranya. Misalnya yang ngatur harga BBM, yang ngatur harga beras, yang ngatur kalau misalkan ada hari libur nasional kapan aja, gitu kepala pemerintahan. Kalau kepala negara itu bisa dibilang sebagai simbol negara, kayak untuk kerjasama gitu. Jadi bilangnya kalau kepala negara itu si kepala negara merupakan simbol negaranya, bukan lambang ya, simbol. Tapi kalau misalkan kepala pemerintahan itu yang ngatur-ngatur. Nah, di dunia kalau yang negara yang dilihat dari cara pemilihan kepala negaranya ada 2. Yang pertama negara monarki, yang kedua negara republik. Kalian bisa lihat dari negara monarki bentukannya mahkota. Maksudnya apa? Pemilihan kepala negaranya itu berdasarkan keturunan. Keturunan kerajaan atau keturunan kekaisaran. Contoh negaranya adalah Jepang dan Inggris. Jadi kalau misalkan ayahnya sebelumnya merupakan raja, ya berarti anak laki-laki pertamanya akan jadi
kepala negara berikutnya, akan jadi raja berikutnya gitu. Kayak misalkan di Inggris kan sekarang lagi masih Ratu Elizabeth yang kemudian akan diwakilkan nanti akan digantikan oleh Pangeran Charles dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga di Jepang. Kalau di Jepang tapi nyebutnya kaisar bukan raja. Kayak gitu. Selanjutnya negara republik. Kalau kalian bisa lihat, cara pemilihannya di negara republik itu banyak dan salah satunya adalah melalui pemilu ini. Kalau di pemilu, kalau di negara republik caranya nggak cuma pemilu, bisa juga cara perebutan kekuasaan dari militer. Itu cara kasarnya gitu ya. Nah, kalau cara halusnya itu dengan pemilu ini. Kayak Indonesia kan, salah satu pemilihannya adalah salah satu contoh negara adalah Indonesia dan Jerman. Jadi yang bisa jadi kepala negara itu siapa aja boleh, nggak harus keturunan raja, nggak harus dulu ayahnya presiden makanya anaknya sekarang jadi presiden juga, nggak harus kayak gitu. Jadi melalui beberapa langkah-langkah pemilihan atau langkah-langkah tertentu yang harus diikuti. Dan itu ya, itu negara republik, ini negara kita. Selanjutnya Indonesia. Indonesia ini udah tahu terletaknya atau kita termasuk negara Asia Tenggara, terletak di antara benua Asia dan benua Australia, di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia atau sekarang biasa disebut dengan Samudra Indonesia. Dulu nama Samudra Hindia ini dipakai waktu kita masih jadi bagian dari negara Belanda, Hindia Belanda kayak gitu. Kemudian kita terdiri dari kurang lebih 17.504 pulau. Ini ya baru pulau-pulau yang pulau-pulau yang kedata gitu, yang baru kedata. Sedangkan ada lagi banyak pulau yang penduduknya kecil, penduduknya sangat sedikit atau bahkan gak ada penduduknya, tapi itu termasuk bagian dari Indonesia. Untuk penduduknya sendiri kurang lebih jumlahnya 270.054.853 jiwa per tahun 2018. Dan sekarang udah 2 tahun dari 2018. Kebayangkan udah berapa banyak orang yang lahir dalam waktu 2 tahun. Jadi ini sudah bertambah banget. Kemudian ideologinya Pancasila dan konstitusinya adalah UUD 1945 atau dasar hukumnya gitu. Oke, next. Kedaerahan di Indonesia. Nah, di Indonesia ini tadi ya di UUD 1945 tuh diatur pasal 1 ayat 1. Bunyinya adalah negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi kita itu negara kesatuan iya dan juga negara republik karena cara pemilihan kepala negaranya bukan berdasarkan keturunan atau berdasarkan kerajaan kekaisaran kayak gitu. Nih, Indonesia adalah suatu negara persatuan yang tidak terpecah-pecah. Jadi di dalamnya bukan negara bagian, tapi kita satu negara gitu, Indonesia aja, nggak ada negara-negara lain di dalamnya. Kemudian selanjutnya berdasarkan pemikiran dua orang tokoh pendiri negara, yaitu Bapak Supomo dan Bapak Muhammad Yamin, mereka mengatakan bahwa susunan daerah pembagiannya terdiri dari 3. Yang pertama ada daerah besar, daerah istimewa, kemudian yang ketiga daerah-daerah kecil atau ini dia, daerah besar. Yang dimaksud dengan daerah besar adalah daerah-daerah provinsi. Maksudnya kayak gimana? Jadi kalau di Indonesia tingkatannya itu yang paling pertama paling tinggi adalah negara Indonesia. Kemudian turun tingkat ini yang turun tingkat dari negara adalah provinsi. Ya kan, ada Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Provinsi Lampung kayak gitu. Kemudian lanjut daerah kecil adalah daerah yang berada di bawah tingkatan provinsi. Misalnya daerah kota, kabupaten, sampai dengan desa. Jadi misalnya gini, negara Indonesia, provinsinya Jawa Barat, kotanya Kota Depok, kemudian kecamatannya Beji Timur, kelurahannya Beji, apa kebalik ya? Itu kalau SMP 5 kayak gitu kira-kira. Kalau di beberapa daerah lain di Jawa Tengah misalnya itu masih ada yang sampai ke desa. Jadi kecamatan, kelurahan, desa, terus RT RW kayak gitu. Kalau di kita dari kelurahan langsung RT RW. Selanjutnya daerah istimewa. Di Indonesia terdapat 5 daerah yang menyandang status daerah istimewa atau otonomi khusus. Ada 5. Mereka jadi daerah khusus, mereka juga punya keistimewaannya masing-masing. Yang pertama Nanggro Aceh Darussalam atau Aceh. Aceh ini keistimewaannya adalah di sana selain hukum yang berlaku, selain hukum Indonesia yang biasa, juga ada hukum syariah atau hukum Islam. Jadi kalau misalnya kamu di sana
melanggar peraturan-peraturan hukum syariah, kamu akan tidak hanya dikenakan hukuman, misalnya hukuman penjara atau hukuman denda, tapi akan juga dikenakan hukuman apa ya, hukuman yang berdasarkan syariah Islam itu. Misalnya kalau di Aceh itu banyak hukuman syariahnya itu kayak misalkan dicambuk, atau misalkan, tapi kayaknya nggak nyampe kisos potong tangan deh, jadi cuma cambuk. Kayak misalnya kamu mencuri, kamu tidak hanya akan diancam penjara, tapi kamu juga bisa dikenakan hukuman cambuk kayak gitu. Kemudian yang kedua, DKI Jakarta yang dipanjangin jadi daerah khusus ibu kota. Jakarta ini udah jadi ibu kota Indonesia sejak zaman Belanda. Walaupun sebenarnya pernah pindah-pindah ya ibu kota Indonesia, pernah di Bukit Tinggi, pernah di Yogyakarta juga. Kalian bisa cek sejarahnya, tapi Jakarta sendiri punya sejarah yang sangat kuat sebagai ibu kota. Makanya dia punya dikhususkan karena pemerintahan kayak presiden dan DPR itu juga adanya di Jakarta kayak gitu. Kemudian yang ketiga, DI Yogyakarta atau daerah istimewa. Selain karena Yogyakarta ini punya sihir-sihir istimewa, enggak. Maksudnya Yogyakarta ini emang kotanya sangat bagus dan kaya akan sejarah banget. Dia juga punya kekhususan sendiri, yaitu kalau di kita nih, kita gubernur Jawa Baratnya kan Pak Ridwan Kamil ya. Kalau dia gubernur Yogyakarta itu, gubernur provinsi Yogyakarta adalah masih keturunan raja, masih dari kesultanannya gitu. Sultan Hamengkubuwono keberapa ya, lupa deh. Pokoknya dia masih keturunan raja. Nah, kalau Papua, dua ini ya, Provinsi Papua dan Papua Barat, kekhususannya mereka adalah mereka kalau pemilu nih, warganya nggak langsung milih kayak kita ke TPS. Yang datang ke TPS cuma kepala sukunya. Jadi satu kepala suku itu punya suara untuk misalnya 50 orang anggota sukunya gitu. Jadi tergantung sukunya ada berapa orang. Misalkan satu suku ada 100 orang, berarti si kepala suku punya suara 100 orang kayak gitu. Diwakilkan. Itu cuma di Papua. Kalau ada yang eh, gimana ya, penasaran, Bu, kenapa sih 5 daerah ini punya status khusus atau jadi daerah khusus gitu? Masing-masing punya sejarahnya. Ada yang pernah mau cabut dari Indonesia, maksudnya cabut, dia pernah keadaannya sangat mencekam, ada satu organisasi yang mengancam keselamatan masyarakat sipil di sana, keselamatan masyarakat. Kalau misalkan ngancem gitu ya, kalau misalnya eh, negara saya kalau wilayah ini tidak begini begini begini, kami akan keluar dari Indonesia kayak gitu. Tapi ancamannya itu sebenarnya cuma dari organisasi, bukan dari seluruh warganya. Makanya jadi itu kayak ancaman teroris, tapi nggak yang tembak-tembakan gitu. Tembak-tembakan sih, cuma maksudnya nggak kayak teroris bom bunuh diri gitu loh. Jadi sangat mencekam. Kayak gitu. Ada juga yang sejarah. Oke, selanjutnya otonomi daerah. Otonomi daerah itu artinya apa sih? Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, otonomi daerah itu hak yang dimaksud dengan hak, wewenang, dan kewajiban daerah-daerah nih, provinsi, kota, dan seterusnya untuk mengatur masyarakatnya, untuk mengatur bagaimana kota itu mau dibangun, bagaimana kota itu mau dijalankan, kayak gitu. Dasar hukumnya apa? Ada di UUD 1945, pasalnya nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian undang-undangnya ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Kemudian ada yang diganti jadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015. Bisa kalian lihat di halaman 148. Kemudian NKRI adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berasaskan 3. Jadi kalau ditanya ada pertanyaan apa itu asas otonomi daerah, ini ada 3. Yang pertama desentralisasi, artinya penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah. Kalau dekonsentrasi, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke instansi vertikal di bawahnya. Jadi lebih kepada hal-hal instansi. Contohnya kalau di pusat ada Menteri Pendidikan, kemudian di Provinsi Jawa Barat sama Kota Depok ada Dinas Pendidikan Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Kota Depok. Kayak gitu. Nah, yang asas yang ketiga adalah asas tugas pembantuan. Ini yang pengertiannya paling banyak. Bisa kalian baca sendiri. Oke, jadi asasnya ada 3. Desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Ini dia, tadi yang Ibu bilang pasal-pasalnya. Ada 3 pasal di UUD, pasal 18, 18A, dan 18B. Yang isinya adalah 7 prinsip otonomi daerah. Jadi kalau tadi yang 3 itu asas, kemudian kalau prinsip ada 7. Bisa kalian baca sendiri ya, prinsipnya itu apa. Oke, tujuan otonomi daerah.
Tujuan otonomi daerah itu apa ya? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 2 ayat 3, menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah pusat dengan tujuan ini dia 3 di sebelah kanan tujuan otonomi daerah. Yang pertama meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah. Kemudian di sebelah kiri lagi balik ada yang ibu garis bawahi merah, urusan pemerintah pusat. Yang dimaksud dengan urusan pemerintah pusat tuh apa sih? Urusan yang memang tidak dapat tidak, daerah nggak bisa ikut campur ke urusan itu. Contohnya adalah urusan politik luar negeri, urusan keamanan negara, kayak misalnya Indonesia tiba-tiba dapat ancaman perang dari Korea Utara. Apa iya Bapak Wali Kota Depok yang musingin? Kan enggak, yang harus memikirkan pertama kali atau mengaturnya itu tetap pemerintahan pusat. Bapak Jokowi, bapak-bapak menterinya, kemudian anggota DPR juga kayak gitu. Oke, kira-kira gitu. Selanjut